Obrolan menarik dan juga inovatif. Wow, luar biasa sekali Noni, apa kabar? Baik dong. Baik Ini ya, first time banget. Alvin. Setelah sekian dekade. Kalau bisa inget ya dulu tuh aku sama Calvin tuh, Calvin masih jadi bintang tamu dan sekarang udah jadi host. Alhamdulillah, puji Tuhannya ya. Oke, mantap. Nah Calvin, ternyata kita kali ini nggak sendirian dong. Betul, sudah ada nih di tengah-tengah kita. Bener, tapi ya Kak, sebelum lanjut kita mau kasih satu buah lagu buat teman-teman di rumah. Ini dia lagunya, Cekidot. Oke, tadi itu satu buah lagu ya buat teman-teman di rumah. Oke, kita langsung masuk aja nih Kak ya. Tanpa lama lagi. Tapi sebelum itu nggak afdol gak sih kalau mereka nggak kenalan? Nah itu dia, yang pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang ya. Kenalan dulu, siapa tahu ujung-ujungnya nanti jadi sayang. Bukan lagi. Siapa tahu pemirsa di rumah pada kepo juga. Nanti sekalian aja sosial media. Boleh diobrol. Oh my god. Boleh mungkin dari samping aku ladies first dulu ya, boleh. Perkenalkan, nama aku Wafik Nabila Edison. Perkenalkan, nama saya Rio. Oke. Dan nama saya Veronica Edina. Oke, gitu perkenalannya. Dan aku juga. Wah, perkenalan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, tag proklamasi kali ya. Oke, jadi gini. Pengen tanya dulu nih, tadi udah perkenalan nama. Nah, kesibukannya sehari-hari apa sih? Sibuk banget sih ini kayaknya. Muka-mukanya fresh banget. Boleh siapa dulu? Pero mungkin. Dari Pero dulu nih. Oke. Kesibukan aku sekarang ini berjualan dan mahasiswi di suatu universitas swasta. Oke, di sini ya? Iya. Oke. Masih kuliah dan berkarir. Benar berkarir, bagus sekali. Selain berjualan, Pero, ada lagi kegiatan kesibukan lainnya? Sombong aja nggak apa-apa. Aku tahu kamu bisa main baju, bisa bikin baju. Ada lagi nggak? Tolong dijelaskan. Ya, kegiatan sekarang ini selain yang berjualan dengan kuliah itu, yaitu membuat baju. Jadi kayak baju itu dipayat atau ikut perlombaan juga fashion show. Ya, itu biasa. Ya. Kalau jualan apa nih? Apa jual teman kan? Jual ini ya. Kalau jualan paling sembako aja dan gorengan gitu. Oke, kebutuhan sehari-hari lah. Iya, benar. Betul. Nah, buat teman-teman, kalau mau beli sembako ke Pero aja. Betul. Oke, mungkin next di sampingnya. Kalau saya nggak ada sih kesibukannya, cuman seorang mahasiswa saja. Kita mahasiswi dari mana mahasiswi? Beda dong. Mahasiswa ya. Oke. Terus kalau misalkan nih lagi weekend, nggak ada perkuliahan, kesibukannya apa Rio? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Tidur aja. Oke, produktif sekali Anda. Oke, dan next. Kalau aku untuk kesibukan saat ini jadi mahasiswi sama aku juga kerja di kantor. Kantor mana nih kamu boleh tahu? GRD Store bareng sama Kak Reji. Betul. Luar biasa sekali ya. Nah teman-teman, jadi for information bahwa mereka ini adalah orang-orang yang baru saja terpilih menjadi juara di salah satu perlombaan yang paling bergengsi di Kalimantan Tengah, yaitu Top Model Kalteng. Wow, keren banget sih. Keren banget. Mau nanya sih, gimana sih persiapan kalian menuju Top Model Kalteng kemarin? Dari siapa dulu nih? Boleh dari tengah? Dari tengah dulu boleh. Langsung ditembak ya? Boleh. Tadi dari aku dulu, Kak Pero. Persiapannya yang penting belajar ketuk, kan kita harus
memperdalam, mempersiapkan kayak gitu ya. Iya. Betul. Nah jadi for information juga bahwa Rio ini orangnya sangat gigih sekali Noni. Iya betul. Jadi kayak Giginya tuh gimana tuh? giginya itu berjuang terus, beberapa kali ikut perlombaan kalah terus, tapi iya betul sama kayak aku juga Noni. Jadi ujung-ujungnya di Top Model Kalteng ini dia berhasil mendapatkan juara harapan 1 dan berhasil menyingkirkan beberapa puluh pesaing. Itu rasanya gimana? Apakah setelah menang langsung syukuran 7 hari 7 malam? Aja gitu ya, Biasa aja. Oke. Kalau Pero gimana Pero? Ya persiapannya sama seperti Rio. Salah satunya itu belajar catwalk karena saya kemarin itu sempat ya kalah terus belum ada ini. Kemudian dilatih oleh Alvin dengan Oh my god, kesebut nih. Ada mentor ya, kalau melatih bisa Aduh. Alvin sama Sama Rio teman-teman juga ya. jadi cara jalan saya makin membaik gitu. Oke, luar Tapi biasa tetap aja. sekali. Emang Dan- sebelumnya tuh jalannya gimana? Aduh, Apa tuh wayang sama biasa? pakai Sampai peratang Horor banget sih. Iya luar biasa sekali. Nah jadi peningkatan si Pero ini juga lumayan signifikan. Jadi aku kayak wow kamu luar biasa sekali Pero, bagus. Apalagi waktu itu yang mind-blowing banget, dia berani eksekusi kayak waktu itu kan ada ekor, ada apa segala macam, dia berani udah ngibas-ngibasin ekor. Luar biasa sekali. Dan for information-nya lagi, mereka ini dapat golden ticket menuju Bali. Luar biasa. Nah, nih persiapannya gimana nih Nabila? Kalau untuk persiapan aku sendiri itu sama seperti kayak Kak Pero sama Rio. Oke. Jadi aku itu latihan catwalk dulu. Aku coba busananya sambil aku peragakan gitu untuk gerakan-gerakan, sama aku lihat TikTok juga, YouTube untuk biasa gerakan-gerakannya gimana, teknik-tekniknya juga gimana. Keren sih. Keren banget. Masih kepo nih. Ya, masih kepo ini. Jiwanya berontak-ontak. Jadi kalau gini nih masalahnya kalau di rumah itu kalau ditanya-tanya nih kadang kayak nggak mau kayak malu-malu gitu. Iya, malu, Nah itu oke. kita bongkar di sini ya. Kita bongkar nih. Kita bongkar. Nah nih dari Pero dulu nih. Apa Sincang sih? ini ya. Iya, yang memotivasi kamu tuh sehingga kamu tuh mau ikut bergabung di acara modeling, fashion show. Bukankah sebelumnya kamu merupakan seorang atlet pelari? Ini Banting lari setir apa dia ya? Noni. Oke. Iya. Berarti ini suka lari-lari ya? Iya kehidupan makanya lari-lari dari kehidupan yang begitu sulit dan rumit ini. Ya, beliau ini adalah seorang atlet maraton. Nah, itu Oke. dia. Tapi kok bisa? Pasti Noni penasaran juga. Iya, ini jauh banget sih. Jauh banget kok banting setir gitu Soalnya kan? kan nggak ada ya fashion show tuh lari-lari Betul, juga. Betul. Oke, jadi gimana Pero? Jadi memang dari awal saya dari kecil sih punya ketertarikan untuk melihat menonton awalnya Oke. orang-orang kayak fashion show, kayak Putri Indonesia dan apa. Terus kebetulan pada suatu acara saya diajak teman saya ikut, yaitu Rio, ikut bergabung di satu agensi. Oke. Jadi dari situlah saya ikut pertama kali memberanikan diri untuk ikut perlombaan yang mana benar-benar baru bagi saya. Oke. Terus juga kayak saya ingin memperbarui diri, upgrade diri menjadi yang lebih baik lagi. Jadi nggak hanya di situ-situ aja. Nggak ngestak gitu ya? Iya, nggak hanya di lari, tapi di seni juga. Oke, dan fun fact-nya lagi, selain banting setir ke modeling, dia juga sekarang rajin banget mengikuti dan sudah bergabung ke dalam klub dance sport. Wow. Boleh nih, break dance ini. Wah, ngambil cabang apa? Dansa apa? Gimana? Sama seperti Kesa, dia Mhm. ambil di waltz. Jadi Wah. kayak ballroom itu kan ada yang Latin, ada yang juga standar. Jadi saya ngambil yang standar yang lebih ke elegan, yang lebih Yes. lembut apa gitu gerakannya. Wah, Keren, biasa keren, sekali. Boleh kita praktekkan? Bisa. Oke, nah kalau Rio nih, gimana awalnya kok tertarik dengan dunia modeling, fashion show? Padahal kan aku tahu banget waktu itu Rio ini adalah yang sangat mentah-mentahnya sekali, sama dari tempat aku di pedalaman sana, orang Purcahu Noni, tiba di Palangkaraya dan tiba-tiba blek bergabung. Bukan bergabung sih, awalnya memang langsung blek ikut lomba. Dan aku ingat banget dia bilang dia ngejudge aku bahwa begitu aku lewat depannya dia, karena waktu itu kami satu event, gila orang ini sombong banget.
Iya. Kebangsaan di sini. Tapi akhirnya Malah berteman. Iya, malah berteman. Itu gimana Rio? Awalnya tertarik gitu gimana? Ceritakan pengalaman kamu. Sempat juga katanya waktu itu kayak mau ditolak desainer karena udah hari mepet banget. Tuh gimana tuh? Oh iya, waktu itu kan pas pendaftaran terakhirnya awalnya cuman iseng-iseng. Pas langsung daftar nih, telepon panitianya, pas telepon katanya bisa, pas ditelepon lagi dikasihnya nomornya desainernya, Ya, pas hubungi waktu itu. Hubungi desainernya, timbul kata desainernya nggak bisa soalnya sudah banyak job yang lain, sudah Nah, kebetulan juga ada satu desainer yang lagi mencari model. Langsung diambil lah saya jadi modelnya. Dan akhirnya dapat apa Rio? Dapat nggak? Juara 3. Juara 3 Pesta Benang Bintik Festival Tambun Bungai se-Kalimantan Tengah. Ini lomba sebenarnya siapa sih? Jangan bingung ya. Ini kok kami cuma tahu ya. Karena kebetulan waktu itu satu event. Oh yang itu yang sini-sini sana Iya, ya. dia harus tampil tadi. Karena kan aku tuh signature-nya memang kalau udah tampil harus first gitu kan, kayak wajahnya tuh harus flat, fierce gitu, Harus kayak galak ya? galak gitu. itu udah signature-nya. Dan sekarang mulai diterapkan juga sama mereka. Kayak gitu. Nah, kalau Oke, Tina next nih. Villa, next. Ini juga banyak prestasinya. Selain dia terjun ke awalnya modeling ya, baru ke pageant. Nah, baru ke modeling lagi. Gimana tuh ceritanya? Jadi awalnya kan pas aku SMA itu guru itu ngajak untuk ikut lomba fashion show di SMA 2. Nah, jadi pas itu sambil latihan nih sama guru aku, sama diajarin juga sama Kak Desi Mazda. Nah, jadi setelah itu tuh ternyata menang. Pas udah menang itu ternyata kata guruku tuh lanjut lagi untuk ikut lagi gitu lombanya. Pas udah ikut lagi menang lagi gitu. Tapi ada satu kali kalah gitu. Lalu aku kan pindah sekolah gitu Kak, udah pindah sekolah. Pas udah lama tuh nggak ikut-ikut lagi ajang-ajang kayak fashion show segala gitu. Nah lalu pas aku balik lagi ke Palangka, aku tuh ditawarin sama kakakku ikut yang Putra Pariwisata. Putra Pariwisata. Tapi pas itu aku kalah. Cuman pas itu kan mendekatin Isen Mulang juga, jadi aku tuh pas itu sambil cari-cari di mana nih info biar bisa ikut Isen Mulang gitu. Info lah ya. Aku cari-cari gitu. Ternyata aku dapet gitu ditawarin. Jadi aku pas itu tuh jadi ikut pawai pokoknya. Jadi salah satu Nah pas setelah itu aku tertarik lagi nih ikut-ikutan lebih dari itu. Jadi aku pas itu ikut Tambun Bungai dan alhamdulillahnya menang. Nah mulai dari situ aku udah dapet tawaran-tawaran kayak tampil-tampil gitu. Nah lalu ikut-ikut lagi lomba yang lainnya sampai ke top model ini. Luar biasa. Selain itu juga banyak tawaran di model muse gitu ya, kayak model-model pengantin, baju-baju pengantin gitu Noni. Luar biasa sekali orang-orang ini. Kayaknya bentar lagi aku akan tersenggol. Aku sudah jadi mentor. Aduh. Jadi suhu. Aduh. Udah suhu, nggak bisa dilawan. Tolong. Nah, oke, kita udah nanya nih alasannya awalnya tertarik kayak gimana, ini tuh dan sebagainya. Dan setelah kalian menjajaki dunia permodelan, dunia pageant, apa sih menurut kalian kayak benefit yang kalian dapat? Apa pride aja atau banyak yang kalian dapatkan dari sini? Kalau menurut aku banyak sih Kak. Pertama kan kayak ngebangun relasi kita juga. Lalu kita tuh dapat ilmu-ilmu juga dari dalam situ. Sama pengalaman yang belum pernah kita rasain, kita dapat juga di situ. Luar biasa. Kalau Pero gimana nih Pero? Ya pengalamannya di dunia fashion, aku pikir dulu itu fashion itu sekedar baju aja, tapi ternyata enggak, lebih lagi dari itu, terutama benang bintik ya. Jadi di situ kita belajar juga filosofinya, seperti apa, terus apa ya, pokoknya banyak hal dari warna atau apa, kan ada artinya gitu. Betul, luar biasa sekali. Kalau Rio, kayak gimana nih Rio? Kalau aku ya sama, kurang lebih sama seperti mereka, tapi yang lebih wownya lagi soalnya sudah terbiasa, jadi mental teruji lah di dalam dunia itu.
Jadi mentalnya nggak takut buat ikut Nggak lomba. takut, iya. Pede banget, kamu malu-maluin Noni. Kita yang malu ya. Oke. Tapi kalau misalnya model-model gitu ya, aku nih banyak teman, dia model. Cuman apakah kamu mau jadi model harus misalnya wajahnya cantik, wajah ganteng, apakah harus tinggi mungkin? Oke, nah Terus gimana ya, sih? itu banyak sekali ya Noni statement di luar sana, harus tinggi, harus ganteng, harus putih, Iya, harus cantik, body pokoknya glow, harus betul. kuning. Harus perfect lah pokoknya. Iya. Nah, bagaimana setelah kalian menjajaki dunia model ini, berlakukah hal demikian menurut kalian? Kayaknya enggak. Yang penting percaya diri. Nah, itu dia. Luar biasa sekali. Berarti apakah kalau misalnya ada lomba, terus penilaiannya tuh berarti nggak ada ya penilaiannya kayak oh tinggi badannya segini nih menang, terus Iya. atau gimana tuh? Ada yang mau jawab nggak? Itu tergantung sih Kak menurut aku. Tergantung. Karena kan yang dinilai itu pertama kitanya sendiri gitu. Gimana kita ngebawa bajunya gimana, sama habis itu kepercayaan diri kita, gimana penguasaan panggung kita, dengan kesopanan kita juga sih. Nah, mungkin aku mau nambahin ya. Dalam dunia permodelan itu yang paling utama dinilai adalah catwalk. Nah, cara berjalannya tidak dilihat dari tinggi badannya Noni. Lalu yang kedua adalah kostumnya. Nah, dan yang ketiga adalah keserasian antara make up, kostum, dan jalannya. Karena kalau orang lihat kan kayak model nih gampang aja tinggal jalan. No, sebenarnya itu semua ada tekniknya. Nah, kayak gitulah dia. Kalau kostum dan make upnya itu apakah dari kita atau ada orang lain nih? Ada yang mau jawab? Silakan Perodina. Karena setiap Pero ini bikin pangling kalau udah make up. Luar biasa sekali karena orangnya jarang Auranya make up. kebuka ya? Betul. Orangnya jarang make up. Sekali make up aku sampai kayak itu siapa? Terus kata teman-teman aku, teman aku Yusuf kemarin kayak sempat kayak mana sih si Pero ini? Oh ternyata itu Pero kayak hampir pangling gitu loh, kayak nggak kenal, luar Pasti biasa. temennya tuh ya, make up. Iya betul. Karena dia ini orang yang paling jor-joran kalau soal make up. Oke. Nah, gimana tuh Pero? Apakah dari kamu sendiri make upnya atau dari siapa? Ya, saya menggunakan jasa MUA pas untuk make up karena saya itu kan perlombaan, jadi saya pengen yang maksimal untuk penampilan saya. Jadi make up itu termasuk yang membuat kita percaya diri. Karena pernah ada apa yang kurang, jadi kayak saya kurang pede gitu. Itu yang membuat saya kayak kalah gitu. Ternyata berpengaruh make up itu ke panggung. Betul. Oke, nyari muanya pernah nggak sih dapet yang gagal gitu, nggak sesuai dan kita mau? Bilang aja pernah Pero. Ya mungkin lebih ke ekspektasi saya kurang gitu loh. Kan kita kan kadang punya ekspektasi yang tinggi banget, pengennya gini-gini, ternyata kurang. Jadi kayak itu yang mempengaruhi kepercayaan diri kita di panggung. Akhirnya kayak aduh jelek pikiran kita. Jadi panggung itu akhirnya membuat kita kayak gerak, penguasaan panggung itu kurang di situ. Karena kita sudah malu dan insecure. Iya. Nah, kalau yang undasnya di tengah nih gimana? Di make upin kah, make up sendiri kah, apa kayak gimana? Kalau saya sih lebih ke selalu setiap ikut ajang-ajang atau ke sebelum tampil tuh saya make up sendiri. Tapi kalau bajunya selalu nyewa sih. Oke. Berarti itu dana sendiri ya? Iya, dana sendiri. Ternyata make up Alvin lagi nih. Kayaknya pernah ya Rio. Pernah deh. Pernah waktu ajang BMS kalau nggak salah. Iya betul. Waktu ajang itu, dan untuk next selanjutnya dan before-nya juga itu Rio sendiri yang make up. Cuma kayak waktu itu kan kayak pengen aja jadi kambing hitamnya bang percobaan kayak gitu kan Noni. Jadinya kayak gitu, mumpung ada yang mau gitu kan. Iya. Ternyata Mau ada bagus. tumbalnya nih. Iya, mau ada tumbal. Ternyata bagus, on point ya Rio sampai acara selesai. Tuh, Dan banyak biasa. juga yang tertarik pengen di make Iya upin betul. Oh, Bikin aku ya. Tapi Yesus menerima yang cowok, bukan cewek. Iya. Oke, kalau Wapik nih gimana? Wapik Nabila gimana? Kalau aku tergantung sih Kak caranya apa. Kalau misalnya acaranya besar banget ya udah aku di make upin sama MUA. Tapi kalau misalnya acaranya lumayan, kalau misalnya kayak fashion show biasa aja, aku make up sendiri aja sih biasanya. Kemarin kalau Maria Carlton make up sama siapa? Sendiri. Luar biasa. Keren banget sih. Nah, aku juga penasaran nih. Tidak lepas kan namanya kalau fashion show itu dari yang namanya kostum. Iya. Kostum mereka kan bagus banget. Mungkin teman-teman ada juga lihat di pamflet tadi, luar biasa sekali kan. Dengan selendangnya, dengan manik-manik payetan yang banyak sekali. Boleh dong itu kalian nyewakah? Apa bikin sendiri kah? Apa kayak gimana? Boleh. Kalau aku kostumnya dari
Aku. Wow, sudah terkenal sekali ya beliau ya. Bagus-bagus kostum di situ semua. Lebih lengkapnya itu abo Jawi Iya. tentunya. Ya dari mereka anggota pakat juga ya. Nah, kalau Pero kayak gimana? Ya kalau untuk pakaian saya membuat sendiri, merancang sendiri, terutama untuk payetnya itu saya buat sendiri. Jadi kadang setiap habis ikut lomba saya selalu suka ikut memposting video di mana saya lagi payet setiap baju-bajunya. Oke. Ya, tapi untuk menjahitnya tentu saya menggunakan jasa jahit. Ya. Betul. Tapi walaupun menggunakan jasa orang lain, pajak sendiri, desain sendiri itu hak miliknya kamu. Iya. Iya. Keren banget sih. Keren banget kan? Nanti Iya. luar biasa sekali mereka ini. Kalau Rio kayak gimana? Wah, maling nih, maling. Kalau kalau untuk yang top model kemarin tuh bajunya luar biasa sekali. Oh. Kenapa tuh? Soalnya desainernya nih Oh. Bagus banget. bagus banget. Wah, Collection-nya ya. ternyata diam-diam. Aduh, kena lagi gue. Oke, jadi kemarin pakai dari aku semua ya, pesta maupun casualnya. Nah, casualnya lumayan mencuri perhatian ya Rio, luar biasa sekali. Nah, itu dia Noni. Mungkin ada yang pengen dikepoin lagi Noni? Boleh nih. Misal aku mau ikutnya, kan teman-teman udah ikut top model, terus lomba fashion show, itu apakah punya klubnya sebelum ikut lomba apa ikut lomba dulu nih baru join klub Mau model? jawab? Gimana kalian? Silahkan, Verodina mungkin. Kalau dari saya nggak mesti harus ikut klub, karena saya pertama kali itu nggak ikut klub gitu, jadi saya mandiri ikut fashion show karena waktu itu diajak oleh teman saya. Kemudian setelah dilihat oleh orang-orang, mungkin saya punya bakat atau apa, akhirnya saya diajak lah ke klub gitu. Oh, Jadi diajakan ya? iya nggak harus Jalur undangan. Jalur Iya. undangan. Kalau Rio gimana? Apakah pertama nih, misalkan nih Noni kan tadi katanya mau ikut nih, apakah dia harus gabung ke grup atau ke klub kayak gitu, ataukah mandiri aja dulu? Gimana? Menurut kamu baiknya kayak gimana? Menurut saya sih Langsung jadi jurinya gitu. sendiri bisa juga, langsung gabung ke klub bisa juga. Soalnya kan kalau kita gabung tuh kan kita bisa latihan dulu. Nanti ada yang menilainya. Kalau kita sendiri kan susah. Iya. Oke. Kalau menurut Nabila nih gimana? Kalau menurut aku sama seperti Rio, lebih baik bergabung di klub dulu. Jadi dari situ kan kita bisa tanya-tanya sama teman-teman yang lain gimana nih awal kita ikut perlombaan, gimana masalah kostum, make up atau cara jalan gitu. Luar biasa. Nah tuh Nani, kalau mau ikut boleh Jurinya. mencoba sesuatu hal yang baru, karena sejatinya mereka ini juga semuanya keluar dari zona nyaman ya, yang awalnya nggak pede jadinya pede ya, betul. Nah nanti kita akan ke poin lagi nih, persiapan mereka menuju nasional. Wow. Tapi setelah satu ini tentunya ya. Ya, kita ada satu buah lagu dan iklan jeda pariwara berikut ini. Check it out. Nah, balik lagi di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Luar biasa sekali ya Noni, vibes-nya tuh di dekat orang-orang yang berprestasi nih, banget. Kalau aku apa sih vibes-nya sih mau jalan nih? Oh, jalan langsung catwalk gitu ya, jalan catwalk langsung. Nah tadi kita sempat singgung nih kayak mereka ini kan mau menuju nasional, di mana nasionalnya nanti tuan rumahnya adalah Pulau Dewata Bali. Wow. Bali pun tersenyum. Wah luar biasa sekali. Nah persiapannya bagaimana untuk menuju nasional? Apa aja sih yang perlu dipersiapkan kayak gitu? Karena nanti akan melawan para model-model dari seluruh Indonesia. Wow. Nah, siapa dulu nih? Pero mungkin? Hah? Pero Boleh. Gak sabaran dia. Kalau untuk persiapan aku sendiri, yang pertama itu materi sih. Oke. Materi, karena kan kita perlu wawasan juga buat di sana. Lalu yang kedua itu tarian buat unjuk bakat. Lalu yang ketiga persiapan catwalk, busana,
sama make up dan lain-lain. Oke. Kalau make upnya mau dari siapa? Dari sendiri atau nyewa? Ada muanya di sana kan. Oke. Wow, karena sudah include ya Iya, disediain include. semua. Dan kalau juara 1 di sana 4 orang nih dapat paket wisata liburan ke Thailand. Wow, sebaliknya. Semoga ya siap aja jadi asisten yang sana. Semoga ada salah satu dari yang berangkat nanti ada yang dapat tiket ke Thailand. Amin. Liburan nih lumayan. Lumayan liburan tinggal bawa diri aja. Benar, ke semua sudah free Iya, ya. sudah free, sudah ditanggung semua. Nah, kalau Rio, bagaimana persiapannya untuk menuju nasional? Kurang lebih sama seperti yang dikatakan oleh Nabila tadi, tapi perlu ditambahi lagi. Kita harus memperbanyak atau memperkenal wawasan tentang wisata-wisata yang ada di Kalimantan Tengah, kebudayaannya itu yang paling apa sih? Yang paling penting cuannya yang pasti. Cuannya betul. Kalau nggak ada cuannya nggak bisa berangkat. Betul. Siapkan cuan dulu ya. Tiket pulang pergi buat makan di sana. Di sana banyak enak-enak Rio makanannya. Di spoiler dulu Iya, aja. di spoiler dulu. Jadi persiapannya pastinya cuannya dulu ya. Cuannya dulu. Tenang aja mah, cuan mah nggak usah dipikir. Dia cuannya ngalir aja. Dia kan juga biduan, Noni. Wow. Jadi saya Goyang terus ya. Betul. Nah, kalau Pero karena yang paling excited terhadap nasional ini adalah si Pero. Jadi kayak gimana nih persiapannya? Berapa persen sudah sampai saat ini? Ya sekitar 30%. Wow, udah ada 5 banyak juta. Karena saya sempat kemarin bertemu sama salah satu juri dari Jakarta dan dia bilang dia ingin bertemu saya untuk di Bali sana dan mempersiapkan baju yang mewah untuk di sana nanti di top model sana. Luar biasa. Memang masih banyak lagi yang perlu dipersiapkan tentunya. Iya betul Salah banget. satu Nanti bikin baju sendiri lagi kah? Apa kayak gimana rencananya? Iya, dirancang. Dirancang lagi, Keren didesain banget lagi sih. ya. Masa aduh banyak pikirannya. Betul. Nah, udah ada yang mempersiapkan nggak sih kalau di sana nanti kan ada yang namanya unjuk bakat. Kalau si Wapik tadi kan dia mempersiapkan katanya mau nari. Kalau berdua ini Rio mau nyanyi dangdut mungkin. Mau jadi biduan ya saya. Iya, betul. Apa yang mau dipersiapkan untuk di sana nanti? Kayaknya nari aja deh. Oh nari, Nari. balet mungkin. Oh nari ya, nari Nari, budaya apa? Kalimantan Tengah gitu ya. Kalau Pero gimana? Lari mungkin Pero di sana nanti keliling AGWK. Iya bisa. Karena Sambil nari Iya. ya. mungkin saya di nari atau juga bermain musik itu masih saya pertimbangkan. Musiknya musik apa nih? Musik apa nih? Musik Kayak alat gimana? musik enggak yang pasti kayak rock Atau tamboran mungkin. Atau musik dari HP. Tinggal gini-gini. ya alat musik gitu seperti gitar gitu. Oke. Membawa lagu-lagu klasik atau enggak yang rock gitu, rock Oh, star. luar biasa. Jadi bisa soalnya kayak gini-gini semua ya. Semangat. Betul sekali, luar biasa. Nah, nanti untuk di sana kan udah ada tuh kayak panduannya, buku panduan apa dan sebagainya udah diterima ya kemarin. Kira-kira lamanya di sana tuh berapa hari sih? Gak pulang-pulang kayaknya ya. Apa nggak Iya. mau Mingguan pulang? ya, semingguan mungkin. Semingguan sama liburannya. Kalau yang di buku panduannya sih cuma 2 hari. Oke, tapi ditambah-tambah jalan-jalan dulu ya. Iya dong pasti. Betul. Di klub-klub malamnya ceria ini ya. Oh, iya lagi. Langsung jadi biduan nanti ya. Betul sekali. Pakai dolar sawernya di sana. Betul. Jadi nanti itu ke sana temanya yang diangkat itu adalah wastra, Roni. Jadi model wastra Indonesia bisa menggunakan kain batik, songket, dan tentunya kalian juga harus belajar tentang filosofi apa yang kalian kenakan pada saat malam grand final. Di sana tuh harus nggak sih fasih bahasa Inggris? Jadi gimana tuh Nanti. menurut kalian? Kalau misalkan untuk modeling, apakah bahasa Inggris itu perlu di karantina itu perlu atau bagaimana menurut kalian? Mungkin dari Wapik dulu. Oh, kalau untuk bahasa Inggris itu mungkin tergantung ya Kak. Kalau misalnya ada orang yang nggak bisa bahasa Inggris, sudah pakai bahasa Indonesia aja. Betul kan ada bule mau kenalan nih. Nah, iya.
Kalau kita nggak bisa jawabnya yes Yes, no, yes. aja no. Atau enggak salah satu jalan kilatnya buka Google Translate. Iya, betul benar. ya sih. Sambil rekam-rekaman gitu. Ya aku curiga banget kalau ke Bali nanti incaran bola ini pero kayaknya. Oke, luar biasa sekali. Nah, sampai saat ini tadi kan Pero udah bilang 30% lah ya. Aku belum tahu nih sampai sekarang 30% ada persiapannya. Oh, luar biasa. Tinggal Kita apa spill 70. Spill dulu. Ini kan Wastra tuh. Wastra Indonesia mengenalkan batik, harus belajar tentang filosofinya juga seperti yang aku bilang tadi. Nah, kalau di dunia pageant tentunya waktu sudah tahu ada yang namanya 3B, Brain, Beauty, and Behavior. Nah, ada kepintaran, terus kecantikan. Cantik yang di sini maksudnya relatif ya, luar dalam. Nah, terus ada yang namanya behavior, attitude. Nah, jadi menurut kalian dalam dunia model perlu nggak sih 3B? Perlu banget. Perlu Banget ya. Oke, apa tuh alasannya? Kenapa harus perlu juga? Bukankah hanya di dunia duta aja nih yang perlu? Kalau model kan tinggal jalan, ngapain sih pakai 3B? Nah, itu dia. Saya mau jawab. Menurut saya kenapa 3B itu dibutuhkan karena nggak hanya cantik aja tapi perlu attitude, karena percuma aja kayak dia menarik tapi attitude-nya nggak ada, kasar ke orang atau apa. Terus juga perlu punya wawasan bagaimana dia menjelaskan budaya, memperkenalkan budaya itu ke orang luar tentang seperti ini, jadi orang luar tertarik gitu. Tertarik mempelajarin tentu. Ya. Betul, karena dengan attitude yang bagus, dengan pengetahuan yang luas, kita bisa memperkenalkan budaya kita kepada halayak ya, kepada orang luar. Karena tujuan kita ke sana kan memperkenalkan apa yang kita pakai, memperkenalkan dari mana kita, bangga terhadap Kalimantan Tengah, karena mereka ini nanti akan membawa nama Kalimantan Tengah di pundaknya. Iya, berat banget ya. Berat banget, bawa Kalimantan Tengah di pundak tuh berat banget. Dan nanti kita akan tanya-tanya juga nih, karena sudah ada kemarin yang bawa Kalimantan Tengah di pundaknya. Wow. Setelah ini. Iya, betul. Nah, Noni ada mau nanya lagi nggak? Nah tadi kan kita harus punya attitude yang baik kan. Betul. Nah attitude apa yang paling penting banget nih yang harus dilakukan sebagai seorang model? Yes, betul. Attitude itu kan banyak. Ada dari segi table manner kalian, gimana cara kalian makan, gimana sopan santun kalian berbicara kepada orang, gimana perilaku atau gerak tubuh kalian, body language kalian ketika kalian berhadapan sama seseorang. Menurut kalian itu saling berkesinambungan, apa diperlukan semuanya, atau ada yang lebih penting dari itu semua? Kayak gimana nih? Pero mungkin? Langsung ujian dadakan ya. Karena itu merupakan tata cara kita bersikap kayak elegan gitu loh. Jadi makan itu nggak sembarangan. Mungkin kalau di Indonesia kan lebih ke tangan, tapi bagaimana kalau misalnya kita keluar? Tentu kita harus mempelajari table manner. Jadinya penting juga ya table manner. Terus menurut Pero, body language ketika kita berbicara terhadap yang lebih tua dari kita penting nggak sih? Penting banget. Itu tanda kita menghargai orang tersebut. Nah itu kan sama-sama penting, tapi di antara mereka yang mana yang lebih penting? Semuanya penting. Berarti saling berkesinambungan. Betul. Takut dia terhadap jadi dijawab semua penting. Oke, kalau statement dari Rio kayak gimana nih? Semua penting juga. Semua penting juga. Iya sama. Oke. Kalau Nopi Semua Semua penting, ya penting. semua pasti kepake. Betul. Semua harus kita terapkan. Oke, betul. Keren-keren sih mereka ini. Ya, keren ya. Nah, buat teman-teman juga yang di rumah, jangan takut untuk mencoba ya teman-teman. Intinya coba terus, bangkit, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa kegagalan itu adalah salah satu kesuksesan yang tertunda. Bener banget. Betul. Intinya jangan pernah menyerah. Kayak Pero dong. Coba lagi. Akhirnya harapan satu dan kedepannya bisa jadi juara satu. Amin. Taiwan ditunggu nih. Ya, takdirannya Noni. Iya dong. Betul. Oh my God. Kenyang nih habis ini. Betul. Kalau ini udah juara satu nih kemarin. Wow. Wah, biasa banget. Tahun depan winner. Amin. Tunggu ya tahun depannya. Iya, tahun depannya di Top Model Carlton 2025 ya. Luar biasa sekali. Nah, tadi kita udah berbicara tentang 3B ya, Brain, Beauty, and Behavior. Terus tentang attitude tadi mana yang lebih penting. Persiapan kalian menuju nasional
bagaimana cara kalian mempersiapkan ini itu dan segala macam, unjuk bakat ini itu dan segala macam. Dan aku mau nanya lagi nih, setelah kalian misalkan nih, ini kan kalian udah misalkan berlaga di nasional, balik lagi ke Kalimantan Tengah, apakah cuma stuck di situ aja? Kadang ada kan yang kayak contohnya aja, jangan jauh-jauh deh Noni, aku kan udah kayak udah di nasional kemarin kan dapat jadi model runway, langsung ditunjuk oleh desainer Jakarta, langsung runway di sana. Jadi setelah aku merasa wah aku udah tampil di Jakarta nih, ya udah cukup sampai situ aja, ngalah buat yang lain, berikan jalan buat yang lain. Dan akhirnya kayak aku sekarang udah diundang jadi juri kayak gitu, terus kayak jadi panitia, jadi untuk mengelola event-event yang ada. Nah kalau kalian apakah masih mau lanjut berjuang terus? Apa sampai stuck? internasional? Apakah akan stuck di situ aja? Kayak gimana? Kalau udah ngerasain yang namanya nasional? Kalau aku bakal terus lanjut sih, karena kan kita nggak boleh puas sampai di situ aja dengan hasil yang kita dapat. Kita harus terus sampai yang paling tinggi lah gitu, sampai internasional kalau bisa. Oh, sampai kita. Iya, langit. Sebenarnya aku setujunya sama. Kalau Rio kayak gimana? Kalau aku lanjut juga, tetap lanjut. Terus mengembangin. Betul, mengembangkan ya, lebih tepatnya mengembangin. Apa yang dikembangin? Badannya kekembang. Nanti badannya udah ngembang. Karena cita-citanya Rio ini kan pengen staycation, bukan staycation lagi, memang pengen tinggal di Thailand. Aku pengen di Korea sih loh. Oh ya. Kalau Pero kayak gimana? Apa udah berhenti di situ aja? Apa lanjut terus? Ya seperti mereka berdua, saya pun tetap akan lanjut karena selagi kita bisa, selagi kita muda, kenapa tidak mencoba lebih? Karena jangan sampai berpuas di situ-situ aja. Jadi agar berkembang lebih lagi. Oke. Apakah tetap lanjut berbisnis juga? Betul. Jadi nanti kan kita pulang ke sana nggak hanya membawa selesai sudah gitu aja, tapi kita mempelajarin apa sih yang membuat kebudayaan di sana itu berkembang, yang bisa kita bawa ke Kalimantan sini. Oke. Jadi itu dia. Jadi peribahasanya itu sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, bisnis jalan, passion di dunia passion juga jalan, terus jadi model juga. Wow, ini ya teman-teman di rumah saksinya, terus penonton di rumah saksinya, kalau mereka ke Bali, aku nggak mau tahu, pokoknya kami berdua Noni harus dapat oleh-oleh. Wajib gak sih? Betul, nanti pulang dari sana, pokoknya kalau nggak sempat ketemu Noni, titipin aja di aku. Bener, wajib banget itu. Betul gak sih Nani, setuju kan? Ini rekam media nggak bisa dihapus Iya, Oke. Tunggu ya hadiah dengan piala kemenangannya. Iya. Kami tunggu nih. Amin, ditunggu dan ditunggu juga oleh-olehnya. Ternyata oleh itu lagi pasir pantai. Aduh, jangan dong. Biar bisa datang ke sana juga. Iya, Motivasi. Air lautnya sekali ya. Buat mandi ya. Boleh. Luar biasa. Nah, terus nih tanggapan kalian tentang terhadap ini, mungkin berulang-ulang kali aku tanyakan biar teman-teman di rumah tahu. Yang namanya kita di dunia entertain ya Noni, tidak lepas dari namanya netizen. Betul banget. Karena mulut-mulut netizen ini luar biasa Pedes, sekali. kan? Ada yang pedes, ada yang support. Nah, selama kalian berproses, ada nggak sih yang bikin hati kalian tuh jengkel yang bukan main? Atau ngedown banget? Nah, itu dia. Boleh? Kayaknya penuh dengan tekanan nih. Tekanan banget ini. Setelah aku tanya tentang netizen, kayaknya semuanya pernah down deh gara-gara mulut netizen. Bener. Akhirnya apa harus spill semua? Iya. Ataukah gimana gitu, takutnya besok langsung dipanggil ke podakan. Bener. Oke, kayak gimana? Silakan Pero. Kalau saya nggak ada, pasti Nggak ada ya. Tapi Nanti kita kita dari netizen ya. Karena puji Tuhan semua teman-teman saya, lingkungan saya itu mendukung banget. Oke. Wah, bebas dari netizen nanti ya kamu tunggu sampai kembali ya. Netizen akan berkoar-koar terhadap Iya dirimu. bener, aku juga pernah ngerasain kayak gitu. Karena sempat aku ikut seleksi for Peace di PMR, jadi ke Lampung, dan itu aku satu-satunya dari Kalimantan Tengah mewakilin. Jadi pas pulang-pulang aku tuh bingung kayak aku nggak dianggap lagi ternyata di PMR sekolahku. Jadi aku kayak dikeluarin secara diam-diam. Jadi kayak sakit banget sih. Tapi nggak apa-apa, yang penting sudah ke Lampung. Iya, jalan-jalan. Artinya Anda mampu. Gratis. Gratis.
artis lagi Iya. nggak apa kadang mulut netizen. Orang-orang yang sirik itu, orang-orang yang katain kita itu adalah tanda orang yang tidak mampu. Benar. Nah, itu dia. Kalau Rio, selama kamu buat proses, ada nggak sih yang bikin kamu jengkel? Tapi kayaknya nggak ada sih Rio nih, lebih ke jengkel sama pacarnya sih. putus nyambung, sampai trauma, sampai mau bunuh diri. Jangan. Boleh lompat dari jembatan. Nggak berani. Oh, ngeri tragedi gereja. Silakan Rio. Kalau saya sih emang nggak ada sih. Nggak ada yakin. Ternyata dia yang jadi netizennya ya. Nggak. Jangan-jangan akun fake banyak. Ya sih, jujur sekarang tuh banyak akun fake yang selalu memantau. Oh my god, artis kan udah. Jadi banyak akun fake. Terus gimana tanggapan kamu terhadap akun fake yang suka mantauin kamu itu? Apakah kamu blokir, kamu biarkan saja? Apakah kamu akan menunjukkan pesonamu terhadap akun fake itu atau kayak gimana? Kubiarkan saja lah. Oh, biarkan Karena kita semakin bergaya, jadi dia semakin panas. iya. Dari kepanasan sendiri ya. Dari kepanasan sendiri. Kepanasan Iya. sendiri, luar biasa sekali. Oke, Nabila, bagaimana? Ada selama kamu berproses, adakah omongan-omongan yang membuat kamu down dari netizen-netizen di luar sana yang sok dengan terhadap diri mereka yang merasa paling benar semua? Kalau alhamdulillahnya kalau dari aku sih nggak ada, malah teman-teman di sekitar aku tuh pada ngedukung. Bahkan ada orang lain kayak nge-ngomen aku tuh kayak nge-support gitu. Luar biasa sekali. Nggak ada. Beribu-ribu ada lagi. Oh Kan gitu sudah ya. sudah banyak ya perjalanannya. Aduh. Beda ya, Wow, beda. jatuh. Masih berasa. Nggak bisa dibandingin sama jam terbang yang udah tinggi. Nggak ada masalahnya. Kan kita masih di bawah. Aduh, Iya. nggak ada. Beda jam terbang sih. Semuanya Iya. sama lah intinya. Tapi mungkin ya karena saking sengkleknya diriku, mungkin ya ceplos-ceplosnya aku banyak yang gak suka. Jadinya banyak sekali yang menghujat ini. Mungkin Tapi- nge-hack dari belakang banyak Betul, banget nih kayaknya nih. banyak banget. Yang menusuk dari belakang juga ada. Siapa tuh? Jahat sekali ya. Sama dong kak. Oh gitu ya. Kalau aku dari Curhat tuh. teman-teman. Kan yang enak dari depan ya. Langsung bicarain aja gitu ke orang yang gak usah ngomongin di belakang, Bener. betul kan? Nah, gitu dia. Misalkan nih ada netizen yang menghujat kalian, terus ngata-ngatain kalian, editin foto kalian, misalkan mohon maaf nih ya dalam tanda kutip, foto kalian kepalanya terus ditaruh ke sapi gitu. Nah, tanggapan kalian bagaimana? Apakah kalian langsung blokir kah? Apa dibiarkan saja? Apakah kalian memberikan panggung kepada si netizen yang maha benar ini? Gimana? Biarkan saja. Kalau menurut aku nggak usah ditanggepin aja sih, lagian kayak gitu tuh bakal jadi beban pikiran sendiri kalau Iya. ditanggepin. Karena mereka seperti itu kan mencari respon kita. Iya. Mencari kesalahan Semakin, kita. semakin kita itu makin jengkel, makin kesel, mereka makin seneng malah. Iya. Jadi mending dibiarin aja sih. Oh, netizen kalau netizen sudah bersabda, aduh. Ngeri, cuma banyak kalah. Oke, sudah nih ya nanya tentang netizen udah, semuanya persiapannya udah tadi ya, kita doakan semua semoga kalian bukan tenang di sisinya sih. Ngeri dong ya. Semoga kalian dapat hasil yang terbaik. Bisa menang ya di Bali nanti. Bisa membanggakan Kalimantan Tengah. Intinya tetap pada prinsip padi, semakin berisi semakin menunduk. Ilmu padi bosku. Ilmu padi bosku. Kalau nggak ilmu padi rugi dong. Iya dong. Gitu. Intinya itu aja, tetap terapkan ilmu padi. Terus kayak jangan pernah yang namanya sombong. Iya benar, bermegah diri ya. Iya, oke. Kalau sama circle kita nggak apa-apa sombong. Iya. Ke orang luar ya, nggak boleh. Sombong duluan. Iya, betul. Padahal tadi baru aja kita sombong sih. Oke, dan jangan lupa juga oleh-olehnya tadi. Benar. Nah, itu dia. Itu tidak boleh dilupakan. Masih aja dari tadi oleh. Oleh. Yaudah ikut aja kalau ke Bali. Boleh. Kode nanggung ya. Berdua ini siap menanggung. Nah, mungkin nanti kita akan kembali lagi dengan orang yang lebih spesial lagi. Kita Benar. doakan semoga kalian sukses selalu, sehat selalu. Amin. Jangan pernah yang namanya berhenti belajar dan teruslah berproses. Benar Oke, banget. luar biasa sekali. Nah, setelah ini kita akan kembali dengan bintang tamunya spesial lagi karena bintang Benar tamu banget. yang kedua ini Iya. masih sama. Mereka adalah Oh seorang ini yang model. mau megang pundak ya? Iya, Kan mantan pegang berarti pundak. ya?
memegang pulau Kalimantan kemarin ada kostumnya gini. Nah, jadi mereka ini yang banyak hujatan dari netizen juga. Ini pengalaman banget ya. Benar. Ya, mungkin kita kembali lagi ya Noni. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Ini dia, check it out. Balik lagi, obrolan menarik dan juga inovatif. Ini dia tadi Noni ya, aku bilang banyak diserbu netizen yang bawa Kalimantan di pundaknya. Ini besar banget deh. Oke, luar biasa sekali. Mungkin tahu berlama-lama langsung saja kita berkenalan. Mungkin teman-teman kalau misalkan di program TikTok juga nggak asing, mereka juga udah pernah diundang kok, dan ini second time-nya. Silakan Yusuf. Baik, perkenalkan nama saya Yusuf Adi Pratama. Di sini kesibukan saya sebagai seorang mahasiswa di kampus Stikes Eka Harap. Saya juga merupakan seorang penggiat pageant. Di sini sebagai pageant lovers sudah. Oh, pageant lovers. Oh my god. Jadi saya pernah mengikuti lomba di tingkat kota, di tingkat provinsi, dan bahkan di tingkat nasional. Dan mungkin jika ada kesempatan atau ada rezeki, saya jika ada tawaran ke tingkat internasional, bolehlah. Oke, nanti kita bakal nanya ya apa aja tuh ajangnya. Boleh di sampingnya? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatima Jara, biasa disapa Ara atau Jara juga bisa. Saya juga merupakan mahasiswa aktif di Stikes Eka Harap Palangkaraya. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan D3 Kebidanan. Itu aja sih Kak. Wah, luar biasa sekali. Oke, seperti yang sebelumnya kita mau tanya dulu nih. Tadi kan udah di-spill dikit-dikit nih. Nah, cuman aku mau nanya ke Ara dulu. Yang masih fresh-freshnya nih, bagaimana sih kemarin persiapannya menuju ke Model Carlton, Ara? Banyak sih Kak untuk persiapannya, terutama kan kayak dari segi catwalk, terus busana yang akan kita pakai atau kita bawakan juga, mulai dari make up, banyak sih. Banyak ya. Dan kemarin dapat juara berapa? Juara 3. Juara 3 di kategori busana pesta bintik glamour. Wow. Saat itu pakai baju siapa sih untuk busana pestanya? Kemarin itu pakai baju dari Om Anto ya? Iya, betul, Anto dari Aboza. Ya. Wow, luar biasa sekali. Kalau make upnya ini make up sendiri atau nyewa? Kalau sekarang ini make up sendiri, kalau biasanya setiap lomba tuh nyewa sih Kak. Pakai MUA gitu ya. Nah, oke. Gimana nih untuk selanjutnya? Apakah seperti yang Yusuf katakan tadi, maju lagi ke tingkat nasional atau bagaimana nih Ara? Tentu dong Kak, kita kan pemuda, kita harus terus berkembang. Karena kalau bukan kita kan siapa lagi? Siapa lagi? Betul banget. Pemuda Pancasila banget. Yang sering dikontakkan. Luar biasa. Oke, nah jadi gini. Tadi kan udah di-spill juga nih. Aku tahu banget ya bagaimana backgroundnya, terutama yang di samping aku. Banyak sekali netizen yang tidak menyukai beliau ini. Karena ya itulah ya. Ada sesuatu yang mengatakan bahwa mulutmu harimaumu, tapi tidak berlaku untuk dia. Dia lebih ke mulutmu singamu, lebih ganas lagi daripada harimaunya. Benar. Betul. Jadi gimana tanggapannya terhadap netizen? Mulai dari yang awam sampai yang berpengaruh, nggak suka semua sama beliau ini. Bagaimana tanggapan diri Anda? Jadi tanggapan waktu awal-awal nih Alvin, yang masih kecil-kecil netizen yang mulutnya jempolnya kan berkomentar lewat sosial media, lewat mana gitu, jempolnya yang masih masih biasa lah, masih ya udah nggak ditanggepin. Tapi ada nih salah satu Alvin yang ternotis gitu dah Alvin. Jadi sudahlah begitu, sampai mereka itu nggak tahu nih siapa nih Alvin. Sampai kayak ngancam-ngancam, ya menurut aku nih Alvin kayak mengancam karir lah Alvin. Betul banget. Kemarin sempat dilaporkan juga ke Polda, ke Polres ya. Ke Polres. Wow, sampai ke Kenapa itu?
putih gitu. Sampai segitunya. Iya, sampai segitunya. Saking gak suka sama orang sampai segitunya. Makanya itu sampai berurusan ke hukum. Nah itu dia, maka aku udah bilang tadi kan, ini memang diserbu oleh netizen. Oke, kita balik ke Ara lagi nih. Nah, Ara kan dulu waktu di tempat asalnya adalah seorang model photoshoot. Nah tentunya kalau model photoshoot kan yang kita utamakan cuma pose, bagaimana kita harus fotogenik di depan kamera. Gimana sih Ra, antara model photoshoot sama model catwalk itu 180 derajat berbedakah atau sama aja? Menurut Ara tuh sangat berbeda sih Kak Alvin. Oke. Makanya Ara tuh yang lomba pertama itu kan agak pernah kalah kan. Jadinya tuh agak kebanting karena oh ternyata model yang dimaksud sama aku itu beda sama model yang di sini yang catwalk. Karena kan kalau model photoshoot kan lebih mengandalkan tampang kita aja kan. Betul. Ternyata kalau di pageant atau lain-lain dan modeling itu lebih mengandalkan skill. Oke, betul sekali. Jadi beda ya kalau misalkan photoshoot kan tampang aja nih, angelic harus fotogenik gitu ya. Oke. Kalau misalkan yang namanya fashion show, model runway itu memang harus catwalk nomor satu. Skill dari catwalk. Betul, gimana cara jalannya, terus tekniknya kayak gimana. Nah, balik lagi ke Yusuf nih. Tadi sempat menyinggung bahwa beliau ini merupakan, beliau nggak tuh bahasanya, memanggul Kalimantan Tengah di pundaknya. Nah, pada saat itu Yusuf ini berangkat mewakili Kalimantan Tengah di ajang Putra Putri Budaya ya 2023. Nah, saat itu mendapatkan predikat Best Talent. Ya, pasangannya mendapatkan winner. Wah, luar biasa sekali. Mungkin kemarin udah ada juga diundang di sini nanya-nanya, cuman secara garis besarnya aja. Benefit apa yang didapatkan setelah pulang ke Kalimantan Tengah? Tentunya benefit yang didapatkan itu banyak sekali Alvin. Seperti lebih kenal dengan orang-orang dinas, orang-orang penting kalau di daerah Kalteng. Kalau di daerah lain seperti di Bengkulu atau di teman-teman provinsi lain itu tentu kita bisa mempelajari kebudayaan atau kan saling bertukar oleh-oleh nih Alvin. Jadi ada beberapa yang memberikan kain, ada beberapa yang memberikan seperti gantungan kunci, makanan, bahkan kopi nih Alvin. Kalau dari Aceh, itu kalau kopi nih Alvin bener-bener kan minumnya nih sebelum berangkat kuliah Alvin jam 12:30. Itu nggak bisa tidurnya sampai jam 12:30 bisa pagi. bikin, memang benar-benar bikin melek gitu. Bener-bener kopi Aceh itu. Kopi Aceh luar biasa. Biasanya Aceh Gayo gitu ya, kopi Aceh Gayo. Kalau namanya kurang tahu ya. Bukan kurang tahu sih, lebih ke lupa sih. Oke. Nah, pada saat itu kan bisa mendengarkan cerita teman-teman, saling bertukar tentang kebudayaan. Lalu tadi ada bilang juga lebih kenal dengan orang-orang dinas. Nah, terus benefitnya banyak nih yang didapatkan. Lalu untuk sekarang gimana sih, kayak ngerasa wah udah stop di sini aja? Apa mau lanjut lagi? Oke, mau ke internasional. Nah, ada nggak sih ancang-ancang ajang yang mau diikutkan kalau nasional nanti, kira-kira ajangnya ajang apa? Kalau untuk sekarang ya Alvin masih mikir. Masih belum ada sih. jika ada rezeki gitu atau ada yang menawarkan, sebenarnya diri ini siap saja, siap, asal disupport. Iya, betul sekali. Dari segi dana, dari segi apa? Itu kayak penting banget sih yang itu dari segi dana. Penting banget. Jadi untuk sekarang nih lebih berfokus karena lagi hobi, lagi sukanya desain baju gitu Alvin. Jadi lebih ke mengekspresikan diri ke situ dulu Alvin. Kalau untuk nanti bolehlah dipikirkan belakang, tapi tetap ingat nih Alvin, kuliah itu nomor 1 sih. Kuliah nomor 1, luar biasa ya. Oke, nah ke Ara lagi nih. Nah Ara, jadi fashion show tadi kan dimulai karyanya dari model photoshoot dulu ke fashion show, bentar lagi ke nasional. Amin ya, semoga ada rezekinya, semoga kita sama-sama nasional, menang lagi, jangan lupa lagi oleh-olehnya. Bener. Ditunggu lagi oleh-olehnya. Nah misalkan nih tembus nih ke nasional, apa sih yang pengen ditampilkan, yang pengen dikenalkan nanti ke nasional? Yang ingin Ara kenalkan tuh lebih ke seperti apa Kalimantan Tengah. Oke. Warna-warna apa aja yang ada di Kalimantan Tengah itu sendiri. Apa kayak kita punya tarian yang bagus, punya tempat wisata yang lumayan, punya banyak apa namanya ya,
punya banyak kayak kebudayaan. ya gitu. kebudayaan, terus kita tuh punya banyak bagian untuk kita tuh bisa untuk go internasional. Oke. Itu Karena sih, yang Kak. namanya Kalimantan Tengah ini sangat kaya ya, Ara. Iya. Oke, luar biasa sekali. Nah, untuk Ara sendiri lagi nih, misalkan nih udah menjajaki nasional, apakah stuck udah ngalah buat yang lain? Apa maju terus? Pengalaman ya. Kalau Ara sih tim maju terus babat habis. Wow, luar biasa sekali. Keren. Mungkin Noni? Nah ini kan tadi dibilang mereka ini masih jadi mahasiswa dan mahasiswi, otomatis pasti banyak tugas, banyak ujian. Nah tapi kan di sisi lain jadi model juga, terus ada yang lagi fokus desain ya. Nah itu gimana sih cara bagi waktunya biar bisa sama-sama fokus, sama-sama hasil juga bagus gitu. Ya, lebih ke manajemen waktunya kayak gimana gitu ya. Oke. Ara dulu mungkin ladies first. Kalau Ara tuh untuk memanage waktunya tuh kan modeling ini kan tergantung kita sendiri. Jadi Ara tuh kalau misalnya jadwalnya ada ya ikut. Kalau jadwalnya nggak ada nggak ikut. Karena apa? Kalau dari sini kan tujuannya yang pertama itu kan kuliah. Jadi sebisa mungkin mengutamakan kuliah. Kalau untuk modeling dan sebagainya itu cuman jadi selingan sih Kak untuk saat ini. Pernah nggak tabrakan jam dengan jam kuliah? Sering. Tapi karena misalnya ngebet nih pengen ikut yang ini, kayaknya aku mau izin aja deh gitu. Tapi untungnya bisa kayak kita nggak jadi masuk ya hari ini gitu. Iya, agak hoki di situ sih. Jadi nggak apa gitu. Sedang berpihak ya. Oke. Kalau Yusuf sendiri gimana? Kalau untuk aku sendiri sih dilihat dulu, benar seperti kata Ara, dilihat dulu jadwal kuliahnya, apakah kosong atau dosennya masuk atau tidak. Jadi kita bisa ambil start di situ. Kemarin kan sempat ke Bengkulu juga nih Alvin. Jadi sebelum berangkat itu aku nih kayak pamit dulu dengan dosen. Pak, Bu, saya mau keluar kota mewakili Kalimantan Tengah, seperti itu Alvin. Jadi setelah pamit saya berangkat. Dan kemudian pulangnya itu meminta tugas yang mengejar materi yang saya ketinggalan itu. Mengejar nilai yang kosong. Luar biasa sekali. Jadi kemarin tuh Alvin ada juga sempat tabrakan dengan salah satu kegiatan di kampus yang memang benar-benar penting nih Alvin. Itu adalah camping day. Jadi camping day itu seperti angkat sumpahnya perawat. Karena di sini saya jurusan S1 keperawatan nih Alvin. Jadi itu seperti tabrakan jadwalnya. Saya waktu di Bengkulu dan kegiatan tersebut dilaksanakan pada saat itu. Oke, tapi pihak kampus memaklumi ya, kayak oh udahlah karena membanggakan membawa nama Kalimantan Tengah juga dari kampus yang mengadakan camping day. Kayak jadi nggak apa-apa deh, mungkin kayak gitu ya. Kalau menang-menang lomba gitu ada nggak sih nilai plus dari kampus? Dari kampus. Tentunya ada. Wah, luar biasa ya. Oke, nah kita mungkin langsung ke closing statement aja nih untuk biar anak muda di luar sana tuh bisa gitu kayak kalian. Gimana sih cara untuk memulainya? Gimana sih cara mereka agar tidak insecure? Karena kebanyakan anak muda sekarang tuh Noni insecure terhadap dirinya sendiri. Takut kalah duluan. Nah, takut kalah duluan. Padahal menang kalah itu biasa dalam suatu pertandingan atau perlombaan ya. Nah, kalau dari Ara sendiri gimana nih untuk anak muda di luar sana yang pengen kayak kalian kayak gitu? Lebih ke pintar untuk mengenal diri sendiri dahulu sih kalau Ara. Karena kan Ara dulu tuh awalnya nggak tahu, kayaknya aku nih pinter di mana sih gitu kan, bakatku nih apa sih gitu kan. Emang masa aku cuman bisa pose-pose di foto doang gitu kan. Aku harus keluar dari zona nyamanku gitu. Istilahnya itu kita harus memulai itu kan dari diri kita sendiri. Meyakini diri kita sendiri, kita harus paham semahal apa value kita itu sendiri. Gitu sih Kak. Nah, Ara ini juga seorang atlet karate apa silat ya, Ara? Pencaksilat. Pencaksilat, luar biasa. Keren. Banting setir juga ke dunia modeling catwalk. Yang darinya sangar jadi ya. Bukan lagi. Kalau Yusuf sendiri gimana? Kalau untuk aku sendiri, untuk kalian nih, pemuda-pemuda seumuran saya, jangan pernah takut untuk mencoba. Tentunya Alvin, kan Noni, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Siapa tahu besok mati. Agak ngeri ya terakhirnya ya. Angker, bukan lagi. Itulah intinya jangan berhenti untuk terus mencoba. Ambil aja kesempatan, karena ada yang bilang kesempatan itu tidak datang dua kali. Benar banget.
harus kita ambil ya. Harus diambil aja pokoknya. Nah, mungkin perjumpaan kita sampai di sini dulu ya Noni. Kita sudah panjang banget bahas tentang modeling. Betul. Dan teman-teman di rumah jangan lupa terus saksikan TikTok setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 20.00 WIB sampai 21.30 WIB hanya ada di Jurnal TV. Oke, kami pamit undur diri. Kita pengingatkan juga buat teman-teman di rumah tetap jaga kesehatannya ya Noni. Terus untuk teman-teman yang muslim, untuk yang menjalankan ibadah puasa kami mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan dan menunaikan ibadah puasa. Oke, nah mungkin sampai sini dulu. Saya Alvin dan aku Noni. Pamit undur diri dari kalian semua dan saya Yusuf. Saya Fatima Ajara. Oke, kami pamit dan nanti kita akan kembali lagi dengan bintang tamu yang lebih menarik lagi. Siapa tahu akan diundang yang ketiga kalinya lagi. Hobi banget tadi undangnya. Iya, betul banget. Nanti kalau ada prestasinya naik lagi, kita undang lagi. Ditunggu internasional ya. Nah, itu dia. Luar biasa sekali. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa dan see you. Dadah.